Prajabatan SMPN 12 Malang. Saya Salindris Hamka Putri. Saya Raflia Umami. Saya Nurul Aulia Faradiza. Saya Erma Yusafira Nastidi. Halo, perkenalkan, nama saya Yurika. Halo, saya Yustika Risnarianti. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai analisis asesmen yang telah diterapkan di kelas, serta memberikan ulasan mengenai asesmen tersebut. Analisis asesmen tersebut telah dikaitkan dengan konsep perkembangan, kemudian juga lingkungan, serta kemampuan peserta didik. Kelompok kami ditugaskan pada SMPN 12 Malang. Kami mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada kelas 7 dengan capaian pembelajaran fase D. Berikut merupakan penjabaran mengenai capaian pembelajaran pada fase D. Adapun tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Dengan melakukan aktivitas pengukuran yang dipilih sendiri, peserta didik dapat membedakan pengukuran baku dan pengukuran tidak baku secara tepat. 2. Dengan objek pengukuran yang dipilih sendiri, peserta didik dapat membaca dengan benar skala pada alat ukur yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. 3. Dengan memilih tema dan laporan sendiri, peserta didik dapat melakukan pengukuran besaran, yaitu mencakup besaran panjang, massa, dan waktu, untuk menyelesaikan persoalan sederhana dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Adapun materi ajar atau topik pada asesmen yang dibahas kali ini adalah objek IPA dan pengamatan atau pengukuran. Untuk jenis asesmennya yang digunakan adalah asesmen formatif dan sumatif. Dengan bentuk asesmen berupa soal tertulis, unjuk kerja, atau penilaian antar teman, kemudian juga ada LKBD. Sini akan menjelaskan bagian mana di dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik. Jadi, bagian dari asesmen ini yang menunjukkan dengan tahap perkembangan peserta didik terletak pada asesmen sumatif, di mana dalam penyusunan asesmen sumatif sendiri sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, serta penyusunan tujuan pembelajaran sendiri sudah disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik pada fase D, yaitu pada fase perkembangan peserta didik kelas 7 SMP. Seperti itu. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan lingkungan budaya dan karakter peserta didik kami tunjukkan ini kami lakukan di awal pembelajaran berupa pertanyaan pemantik. Dalam materi pengukuran ini kami sajikan pertanyaan pemantik, yaitu dengan pertanyaan, apakah kalian pernah membeli oleh-oleh apel hijau khas Malang? Kalian pernah memperhatikan bagaimana pedagang saat menimbang apel tersebut? Atau dengan pertanyaan lain seperti bagaimana cara pedagang tersebut menimbang apel yang ingin kalian beli? Pertanyaan pemantik ini kami sesuaikan dengan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik yang berada di Kota Malang, di mana hal ini kami sesuaikan dengan karakteristik dan lingkungan budaya orang Malang, yaitu oleh-oleh khas Malang berupa apel hijau. Contoh pertanyaan sederhana ini disesuaikan dengan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik
dalam contoh kegiatan sehari-hari sebagai warga Kota Malang. Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik terdapat pada asesmen formatif yang berupa LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD ini kami sesuaikan dengan kemampuan serta gaya belajar peserta didik. Kami juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih tema praktikum yang mereka minati. Sehingga kami menyediakan 4 tema praktikum, yaitu yang pertama, tentang menentukan gaya tampung panggung sekolah. Tema yang kedua, yaitu tentang menentukan berat badan ideal. Kemudian tema yang ketiga, yaitu menentukan kelajuan. Serta yang terakhir atau tema yang keempat, yaitu tentang sampah sekolah kita. Selain sesuai dengan kemampuan peserta didik, dengan membebaskan mereka memilih tema praktikum ini, berarti mereka sudah mendapatkan kemerdekaan belajar. Lalu, bagian mana yang menunjukkan kesesuaian bahwa asesmen sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Nah, bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses mereka adalah asesmen formatif. Asesmen formatif ini terletak pada bagian penilaian afektif atau sikap. Penilaian afektif dilakukan dengan peserta didik melakukan pengamatan dan memberikan nilai antar teman terhadap sikapnya selama proses pembelajaran berlangsung. Sikap yang dinilai selama proses pembelajaran itu yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah sikap disiplin, sikap kerjasama, dan juga ketelitian. Dari hal yang sudah dilakukan tersebut, maka antar peserta didik akan dapat memberikan ataupun menerima umpan balik atau feedback mengenai proses pembelajaran yang mereka lakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar terjalin komunikasi dan kepedulian antar peserta didik. Selain itu juga bertujuan untuk menjadi bahan evaluasi dan juga refleksi masing-masing peserta didik untuk proses pembelajaran di lain hari akan menjadi yang lebih baik. Jika kita menjadi guru di kelas tersebut untuk meningkatkan asesmen yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, lingkungan belajar, budaya, karakteristik, dan kemampuan peserta didik, maka hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, membuat peserta didik lebih fokus dalam pembelajaran dengan meningkatkan inovasi dan variasi metode pembelajaran. Yang kedua itu menciptakan manajemen kelas yang lebih menarik agar sesuai dengan karakteristik peserta didik yang masih kelas 7 yang gampang bosan, masih suka bermain. Yang ketiga, memperhatikan budaya dan lingkungan di sekitar kita untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Kemudian, memperhatikan karakter dan kemampuan peserta didik agar asesmen yang kita buat sesuai dan tepat. Dari analisis yang kita lakukan, asesmen tersebut sudah sesuai dengan perkembangan peserta didik, lingkungan belajar dan budaya, serta pembelajaran dilakukan dengan berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang beragam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rancangan pembelajaran dan asesmen tersebut sudah mengintegrasikan culturally responsive teaching dan mengaplikasikan teaching at the right level. Demikian hasil dari analisis dan ulasan kami mengenai asesmen yang telah diterapkan. Mohon maaf bila ada kurang dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.